Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan tentang gejala kapilaritas. Pembahasan tentang kapilaritas ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tentang kohesi dan adesi. Nah, pengertian kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Perhatikan ilustrasi berikut. Semakin kecil diameter dalam pipa kapiler, kenaikan permukaan air di dalam pipa kapiler akan semakin tinggi. Dan semakin kecil diameter pipa kapiler, penurunan raksa akan semakin besar. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sering menjumpai gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah manfaat gejala kapilaritas pada kompor minyak tanah, pada lampu tempel atau obor, dan gejala naiknya zat cair pada tumbuhan. Sumbu kompor berfungsi sebagai pipa kapiler dan minyak tanah sebagai zat cairnya. Prinsip yang sama terjadi pada obor dan tumbuhan. Nah, sedangkan gejala kapilaritas yang merugikan bagi kehidupan manusia adalah naiknya zat cair pada dinding, sehingga menimbulkan kelembaban di kamar tersebut, di ruangan tersebut, sehingga tidak bagus buat kesehatan manusia. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Jika pipa kapiler dimasukkan ke dalam zat cair yang memiliki sudut kontak kurang dari 90 derajat, maka zat cair di dalam pipa kapiler akan naik lebih tinggi dibandingkan permukaan zat cair di luarnya. Semakin kecil jari-jari pipa kapiler, semakin tinggi kenaikan zat cair tersebut. Sebaliknya, jika pipa kapiler dimasukkan ke dalam zat cair yang memiliki sudut kontak lebih dari 90 derajat, maka zat cair di dalam pipa kapiler akan mengalami penurunan dibandingkan permukaan zat cair di luarnya. Dan semakin kecil diameter dari pipa kapiler, maka penurunannya akan semakin besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya dengan cara menelaah peristiwa naiknya zat cair dalam pipa kapiler berikutnya. Perhatikanlah ilustrasi berikutnya. Zat cair mengalami meniskus cekung. Tegangan permukaan menarik pipa ke bawah karena tidak diimbangi oleh gaya tegangan permukaan yang lain. Sesuai dengan hukum 3 Newton tentang aksi reaksi, pipa akan melakukan gaya yang sama besar pada zat cair, tetapi dalam arah yang berlawanan. Nah, gaya inilah yang menyebabkan zat cair naik. Zat cair berhenti naik ketika berat kolom zat cair yang naik sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan pipa pada zat cair. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Jika massa jenis zat cair adalah rho dan tegangan permukaan adalah gamma, lalu W adalah berat zat cair yang naik di dalam pipa kapiler, lalu H adalah kenaikan zat cair di dalam pipa kapiler. Gamma di sini digambarkan sebagai gradien bidang dari permukaan zat cair tersebut. Nah, di sini gamma di dalam peristiwa meniskus cekung memiliki sudut kontak sebesar theta lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian kita melakukan proyeksi gamma terhadap garis yang vertikal. Diperoleh hasilnya adalah gamma dikali kosinus theta. Nah, karena di sini pipa kapilernya berbentuk sebuah silinder, maka gamma kosinus theta bekerja sepanjang keliling lingkaran. Nah, berat zat cair yang naik yaitu W sama dengan M kali G. M sama dengan rho dikali V. Sedangkan V adalah volume, yaitu besarnya sama dengan luas dikali H. Nah, luas dari penampang pipa kapiler ini adalah
PR kuadrat. Sehingga selanjutnya berat zat cair yang naik yaitu W sama dengan Rho kali G kali Pi kali R kuadrat dikali H. Dengan mengingat rumus tegangan permukaan yang sebelumnya, yaitu gamma sama dengan gaya tiap satuan panjang, di sini satuan panjangnya menggunakan keliling lingkaran. Maka F yaitu komponen gaya vertikal yang menarik zat cair ini naik setinggi H dan besarnya sama dengan W sama dengan M kali G, dapat diperoleh dari rumus tegangan permukaan menjadi gamma dikali keliling lingkaran. Nah, gamma yang digunakan yaitu gamma dari hasil proyeksi terhadap garis yang vertikal. Sehingga gaya sama dengan gamma kosinus theta dikali 2pi dikali R. Nah, gaya adalah sama dengan W, yaitu yang sudah diperoleh tadi, yaitu Rho kali G kali Pi kali R kuadrat dikali H. Jadi, diperoleh sama dengan gamma kali kosinus theta kali 2pi R-nya. Secara matematis, akhirnya diperoleh ketinggian kenaikan zat cair di dalam pipa kapiler adalah H sama dengan 2 kali gamma dikali kosinus theta per R dikali Rho dikali G. Jadi nanti persamaan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan di dalam peristiwa gejala kapilaritas. Baiklah, kita gunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi untuk menyelesaikan persoalan berikut ini. Sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam suatu wadah berisi air. Pipa kapiler tersebut memiliki jari-jari 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Tegangan permukaan air 7,3 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Sudut kontak air yaitu 0 derajat. Massa jenisnya adalah 1,0 gram per sentimeter kubik. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, nah, berapakah ketinggian kenaikan dari air di dalam pipa kapiler tersebut? Kita jawab dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi. H sama dengan 2 kali gamma kali kosinus theta per Rho kali G kali R. Dengan memasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui, maka akhirnya diperolehlah kenaikan air di dalam pipa kapiler adalah 3,0 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 cm. Demikian ya, mudah-mudahan kaliannya bisa mengerti. Nah, selanjutnya ini adalah tugas individu 1. Sebuah pipa kapiler yang berjari-jari 3 mm, kemudian pipa kapiler tersebut dicelupkan ke dalam bejana berisi raksa. Jika sudut kontak raksa dengan kaca 127 derajat dan tegangan permukaannya adalah 0,545 Newton per meter, berapa milimeter penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? Silahkan dikerjakan.